Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di kursus TOEFL online. Sorry, bukan di kursus ya, tapi memang di kursus. Di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya merupakan bestseller nasional. eh itu tentang saya. Channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia, sudah meraih lebih dari 246.000 subscriber. Diteliti lebih dari 9 peneliti di seluruh Indonesia. Dari 8 universitas yang berbeda. Kemudian juga direkomendasikan oleh 21 artikel, termasuk oleh Kompas.com, iCan Education, kemudian dari Fajar Pendidikan, kantor berita Antara, News, dan lain-lain ya. Jadi Alhamdulillah 14 juta views, 600 video. Bagi adik-adik yang mau berlangganan silahkan, hanya 20.000 rupiah per bulan bisa mengakses semua video yang ada di channel ini. Oke, demikian pengantar. Nah, kita lanjutkan materi reading. Saya selalu mengingatkan untuk reading, adik-adik perlu banyak membaca untuk menambah kosakata. Yang dibaca itu ya artikel. Kalau nggak mau membaca ya biasanya dibacakan. Di YouTube banyak audiobook yang di layarnya ada tulisannya dan itu bagus. Atau beli eh, buku apa ya? Buku motivasi misalnya kayak Atomic Habits, itu ada di Shopee, harganya nggak sampai 100.000. Itu worth it untuk investasi ya. Kalau mau bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kalau nggak mau ya nggak usah beli. Oke, nah ini kita sudah sampai pada skill 4 reading. Skill 1 itu topiknya tentang main idea. Skill 2 tentang organization of the paragraph. Skill 3 kemarin stated. Nah, stated itu artinya dinyatakan atau yang benar. Sedangkan unstated artinya tidak dinyatakan atau yang salah. Artinya kita disuruh mencari mana informasi yang tidak sesuai dengan bacaan, yang salah atau yang tidak dinyatakan. Ini dia penjelasannya ya. Kadang-kadang diminta itu mencari yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan atau tidak benar menurut bacaan. Nah, jenis pertanyaan ini artinya ada 3 jawaban yang dinyatakan, disebutkan atau benar dalam bacaan. Sedangkan 1 jawaban tidak. Nah, tugas Anda sebetulnya menemukan yang 3 yang benar tadi, kemudian yang sis, eh, memilih sisa jawabannya ya. Artinya 3 itu benar, bukan itu yang dipilih. Pilihlah yang 1 yang tidak benar tadi. Nah, ingat ada 2 jenis jawaban. Yang pertama yaitu 3 jawaban benar dan 1 lagi tidak didiskusikan. Tidak didiskusikan yang memang tidak disebutkan dalam teks. Bisa saja benar tapi nggak ada dalam teks. Nah, yang kedua, 3 itu benar dan 1 salah menurut bacaan. Jadi harus hati-hati. Nah, mari kita mulai. Ini contohnya ya. Contohnya, oh ya, saya lupa. Ini ada di halaman 264 buku Longman Preparation. Dan bukunya ada eh, di YouTube. Bukan, bukan. Iya, di YouTube saya. Di bagian filenya ya, jadi bisa download. Mari kita lihat. Which of the following is not true? Manakah berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Nah, langkah pertama, cari kata kuncinya dulu. Gadget ini ketemu pertama kali di mana? Misalnya ini, gadget ya. The word gadget is one such word. Adalah salah satu dari kata tersebut. Nah, supaya lebih jelas, adik bisa baca di dalam kalimat sebelumnya. In English, dalam bahasa Inggris, terdapat many different kinds of expression, banyak jenis ungkapan yang berbeda that people use, yang digunakan orang untuk menamakan segala sesuatu yang namanya tidak diketahui atau
untuk sementara lupa. Nah, itu dia. Kata gadget adalah salah satunya. Nah, setelah kita lihat di sini, setelah kita lihat kata-katanya ada dekat sini, langkah berikutnya kita cek A, B, C, D satu persatu ke teks. Agak berbeda dengan skill 3 kemarin. Skill 3 kemarin kita cek kata kuncinya, lalu kita lihat eh, jawabannya pada teks. Kalau ini enggak, dibalik. Misalnya, kita lihat it is used to name something when the name is not known. Ini maksudnya kata gadget itu digunakan untuk menamakan sesuatu ketika nama tersebut tidak diketahui. Apakah ini benar? Jawabannya benar. Ini kan, ini dia. Menamakan sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian it was used at the beginning of the 19th century. Kata gadget itu katanya digunakan di awal abad ke-19. Mari kita lihat. It was first used digunakan oleh British sailor para pelaut Inggris pada tahun 1850. Nah, 1850 itu adalah pertengahan abad ke-19, bukan di awal abad ke-19. Jadi ini yang salah nih. Oke. Kemudian kalau mau ragu silakan dicek yang lain. It most likely came from a word in the French language. Kemungkinan besar ia berasal dari kata dalam bahasa Prancis. Bener nggak nih? Probably came from. Mungkin dari ini bener. It first noun used was by British sailor. Pertama digunakan oleh pelaut pelaut Inggris. Ini sudah tadi ya, ini dia. Nah, berarti nilai yang salah. Ini bukan di di awal abad ke-19 tapi di pertengahan. Oke, sekali lagi 264 ya. Kita lanjutkan number two. Which of the following is not mentioned in the passage as expression of something that is not known? Manakah berikut ini yang tidak disebutkan dalam bacaan sebagai ungkapan bagi sesuatu yang tidak diketahui? Yang tidak disebutkan, ungkapan sesuatu yang tidak diketahui. Mari kita lihat a thingamabob. Bener nggak nih? Ini ada some of the move the most ya harusnya. The more, oke. Some of the more commonly used. Sebagian dari ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak diketahui itu adalah what do you call it, what's this, thingamabob, thingamagic, do that, or doohickey. Nah, yang ini benar. Gadget udah benar tadi kan. Nah, sesuatu yang tidak diketahui. Doohickey juga benar nih. What is it? Nah, ini yang tidak disebutkan. What is it? Yang ada tuh what's this? Atau what do you call it? Bukan what is it. Nah, berarti ini yang tidak disebutkan. Oke, saya kira cukup clear untuk contohnya. Nah, ini kesimpulannya lagi. Jadi unstated detail question berarti tidak dinyatakan. Ciri-cirinya adalah dia menggunakan kata-kata not stated, tidak dinyatakan, not mentioned, tidak disebutkan, tidak didiskusikan. Semua hal berikut ini benar kecuali. Nah, di mana menemukan jawaban? Jawaban dari pertanyaan ini ditemukan berurutan. Ini yang penting. Berurutan itu ya kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau ini nomor 3, kalau nyari nomor 4 carilah di bawahnya. 5 di bawahnya lagi, 6 di bawahnya lagi. Jangan pernah cari soal nomor 9 di atas sekali. Atau cari nomor 2 di bawah sekali. Nah, bagaimana menjawabnya? Langkah pertama selalu dimulai dengan kata kunci. Kata kunci itu letaknya sebelum titik-titik atau sebelum tanda tanya. Lalu scan, baca dengan cepat, cari dengan cepat tempat dalam bacaan yang berisi kata kunci tadi. Lalu baca kalimat yang berisi kata kunci dengan hati-hati. Kemudian lihat jawaban yang benar menurut bacaan, eliminasi jawaban tersebut.
Pilih yang tidak benar atau tidak didiskusikan. Begitu langkahnya. Butuh waktu untuk latihan, tapi insya Allah bisa kok dipahami. Nah, mari kita lihat nomor satu, halaman 265 ya. All of the following, semua hal ini benar menurut mengenai blood plasma, plasma darah, kecuali mana yang tidak benar. Nah, langkah pertama kita cek dulu blood plasma itu ketemunya di mana? Di sini dia. Ini juga blood plasma kata gantinya. Oke, nah setelah itu baru kita cek yang alpha. It is deeply color liquid. Iya, kata blood plasma itu merupakan cairan berwarna yang dalam. Sedangkan di sini dikatakan ia adalah cairan yang tidak berwarna, hampir tidak warna, and clear. Nah, berarti ini jawabannya. Ini yang salah. Oke, kalau ada yang ragu, silahkan cek yang lain. Tapi kalau yakin, pindahlah ke soal yang berikutnya. Mari kita cek. Blood cell have been taken out of it. Sel darah telah diambil darinya. Mari kita lihat. Ini dia. White blood cell have been removed. Sama dengan taken out. Remove. Ini kan persamaan katanya. Oke, berarti jawabannya ini benar berdasarkan bacaan. Patient are often transfused with it. Pasien biasanya ditransfusikan dengan menggunakan belas plasma. Ini dia. Patient generally needs plasma. Used to transfusion plasma. Benar juga. It is generally more important. Umumnya dia, maksudnya blood plasma itu lebih penting bagi pasien daripada bagian lain dari whole blood katanya. Mari kita lihat. Because patient need the plasma portion more than other component. Ini benar juga. Jadi jawabannya alpha. Number two, which of the following is not stated? Manakah berikut ini yang tidak dinyatakan tentang whole blood? Kita cari kata whole blood, ini dia. Mana yang tidak menyatakan itu? It is different from plasma. Dia berbeda dari plasma. Plasma differ several important ways from, ini benar. Plasma berbeda in several important ways. Dalam beberapa cara yang penting dari whole blood. Jadi benar. Kemudian it cannot be dried. Jadi whole blood ini tidak dapat dikeringkan. Benar nggak? First of all, plasma can be mixed. Plasma itu bisa dicampur untuk semua donor dan tidak harus berasal dari kelompok darah yang sama. Whole blood does. Sedangkan whole blood eh, eh, bisa dari kelompok darah yang berbeda. Kemudian ini dia plasma can be dried, dapat dikeringkan dan disimpan sedangkan whole blood tidak dapat. Berarti whole blood tidak dapat, benar ya? It is impossible to keep it in the storage for a long time. Tidak mungkin menyimpannya whole blood itu di tempat penyimpanan dalam waktu yang lama. Jadi plasma itu dapat dikeringkan dan disimpan, sedangkan whole blood tidak dapat. Jadi dia tidak dapat disimpan. Ini benar juga berarti. Kemudian whole blood itu katanya clear, colorless liquid. Apakah benar? Colorless, clear, dan colorless liquid itu blood plasma, bukan whole blood. Tidak ada pernyataan itu. Ini jawaban yang salah. Sekali lagi, ini ada different. Ini ada tidak mungkin disimpan, tidak mungkin dikeringkan, sedangkan plasma dapat. Nah itu, udah jelas ya. Kemudian number three, halaman 266. Manakah berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Ini dia. Nelly Bly ada di sini. Ada di sini.
Nah, setelah kita tahu letaknya, langkah pertama kita cek satu persatu ke teks. Bukan membaca langsung yang ada Nelly Bly-nya, enggak. Mari kita lihat yang alpha. Nelly Bly's real name was Elizabeth Cochrane Seaman. Nama asli dari nama asli dari Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Ini dia. Elizabeth Cochrane Seaman adalah seorang wartawan Amerika at the turn of the century, pada saat perubahan abad, who wrote, yang menulis untuk surat kabar New York World. Ini nama surat kabarnya di bawah nama pena Nelly Bly. Jadi benar ini. Nama aslinya ini, nama penanya Nelly Bly. Nelly Bly was mentally ill. Nelly Bly itu dia sakit mental, dia gila, bener nggak? Oh, oke. Nggak ada ya? Atau kita lihat sebentar dulu. Nelly Bly name was taken, diambil dari Stephen Foster Song. Jadi namanya diambil dari lagu The Name Belly Came From Song, bener. Kemudian ini kita skip dulu. The name Billy was used on article that Simon wrote. Nama Nelly Bly digunakan pada artikel-artikel yang ditulis oleh Simon Road. Ini juga benar. Jadi dia menulis untuk surat kabar New York World dengan nama ini. Nah, sedangkan ini tidak ada disebutkan dia gila. Memang ada kata gila di sini. Mari kita lihat. Mental patient. Jadi she felt the best way to get the real story. Jadi ceritanya itu dia suka menyamar ya. Dia merasa cara yang terbaik untuk mendapatkan cerita yang sesungguhnya adalah berasal dari inside, dari dalam, daripada pengamat luar yang bisa diperlakukan, yang bisa ditipu atau tidak jauh dari kenyataannya. Dalam suatu peristiwa, dia berpura-pura sebagai pencuri sehingga dia bisa ditangkap. Dia ditangkap dan melihat sendiri bagaimana tahanan perempuan itu diperlakukan. Jadi dia masuk penjara supaya bisa ngelihat apa yang terjadi di penjara. Di lain sisi dia mau fake, dia pura-pura eh, gila agar dia bisa masuk ke rumah sakit eh, mental ya, rumah sakit jiwa, untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya bagi pasien yang gangguan jiwa. Nah, jadi ini dia, katanya di sini dia gila padahal enggak, dia hanya berpura-pura. Number three, which of the following is not mentioned? Manakah berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh Nelly Bly untuk mendapatkan cerita? Pertama, she acted like a thief. Dia berpura-pura sebagai pencuri ya. Tadi sudah kita baca sebetulnya. Ini dia, berpura-pura sebagai pencuri, berarti benar. Kemudian she got arrested by police. Kemudian dia ditangkap oleh polisi, benar juga. She pretended to be ill. Dia berpura-pura sakit. Ini dia. Kemudian dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Enggak ya, dia bukan dokter. Dia wartawan yang menyamar. Kayak saya. Saya adalah CEO yang menyamar sebagai YouTuber. Number five. According to, masih halaman 266. According to the passage, Dekanawida was not. Menurut bacaan, Dekanawida tidak titik-titik. Mari kita lihat. Kita cek satu persatu. Bukan lawmaker. Supreme Dekanawida perannya sebagai supreme lawgiver. Lawgiver sama dengan lawmaker. Berarti benar ya. Kemudian dia tidak berasal dari Huron. Kelahiran. Born into Huron tribe. Benar. Dia lahir dari suku Huron di Indian. Suku India ya. Kemudian dia tidak near deity. Dia bukan keturunan dewa atau dianggap dewa. Bener nggak nih?
Born parents who try to him to survive. Ah, mari kita lihat kata-kata status ini dia. Statusnya demigod, berarti dia benar. Nah, yang terakhir, dia tidak tenggelam ketika dia masih kecil. Nah, ini dia. Jadi, lahir di suku Huron, Dekanoidam Kaos membuat ketakutan yang besar bagi orang tuanya yang mencoba menenggelamkan dia ketika dia masih kecil. Sesudah ramalan yang dibuat yang mengindikasikan bahwa dia akan membawa kesedihan yang luar biasa bagi bangsa Huron. Dia memang orang tuanya memang berusaha menenggelamkannya, tapi dia kan nggak tenggelam. Dia ini dia survive. Dia itu bisa bertahan, berarti dia tidak tenggelam. Number six, which of the following is not mentioned in the passage about Wampum? Manakah berikut ini yang tidak disebutkan dalam bacaan tentang Wampum? Berarti kata kuncinya Wampum ini. Kita baca aja Wampum. Mari kita lihat. It was used extensively by the Huron. Digunakan secara ekstensif oleh Huron. Apakah Huron yang menggunakannya? Enggak ya. Yang menggunakannya itu adalah suku Iroquois. Jadi wampun string of bats made of yang terbuat dari polish shell was value commodity di budaya. Jadi bukan ini sebetulnya. Kalau kita ragu, kita cek lagi. It had high value to Iroquois. Dia, wampum itu memiliki nilai yang tinggi bagi bangsa Iroquois. Ini dia, value commodity dalam budaya Iroquois, benar. It was given to a murder victim's family. Iya, maksudnya wampu itu diberikan kepada keluarga korban pembunuhan. To be paid, ini dia, diberikan ke keluarga pembunuhan. Wampun itu harus diberikan, dibayarkan kepada keluarga korban pembunuhan oleh keluarga pembunuh. Berarti benar. It was made of polish shells. Dia terbuat dari polish shell. Ini dia, polish terbuat polish shell. Berarti jawaban yang tidak disebutkan yang ini. Dia tidak digunakan oleh Huron. Kan ada di sini kan ada dua suku India yang disebutkan, yaitu Huron asal dari Dekawinada ini, Dekanawida ya. Nah, dari dia bangsa Huron dan kemudian eh, dia meninggalkan rumahnya untuk tinggal di antara orang-orang Iroquois. Itu. Jadi Wampum ini untuk orang dihargai oleh budaya Iroquois tapi bukan oleh Huron gitu. Oke, demikian kesimpulannya bahwa model soalnya mirip dengan stated detail question, cuman kita mulai dulu dari pilihan jawaban A, B, C, D, kita cek satu persatu. Butuh waktu memang, tapi jawabannya ada dalam teks. Dan 60 detik itu cukup, asalkan sering latihan. Kalau Dedek mau bagus readingnya, dalam jangka panjang banyaklah membaca teks misalnya, atau menonton yang ada transkripnya di YouTube, atau baca buku, artikel berbahasa Inggris untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, saran saya ya membaca atau mengerjakan latihan di buku Longman yang sudah ada di profil channel ini, dan Dede bisa membaca semua teksnya. Kalaupun sudah dikerjakan latihan kayak tadi, coba diterjemahkan. Kata per katanya maksudnya apa. Begitu cara menambah kosakata. Bukan menghafal 10 kata per hari, lalu dalam waktu sebulan jumlah kata kita 300. Nggak seperti itu. Karena katanya nggak pernah dipakai. Jadi kan ada tuh kumpulan 100
100.000 kata misalnya. Lalu Dede mencoba menghafalnya 10 kata per hari, itu tidak efektif menurut para ahli. Tidak disarankan. Oke, demikian. Jangan lupa subscribe, like, share, kemudian menjadi member. Jadi member hanya Rp20.000. Per bulannya bisa mengakses 600 video ya. Dan pertanyaan diprioritaskan. Saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya, tanggal 5 sampai 24. Kalau mau daftar silahkan dilihat daftar bisa di website saya yantotanjung.com. Di sana juga ada video pembelajaran ya, belajar lewat website dengan biaya yang terjangkau. Oke, see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.